Kita bersama. Jadi pencabutan gugatan apapun juga itu biasa. Nah ini kan karena persoalannya adalah persoalan gugatan Nikita Mirzani kepada Reza Gladys, yang gugatannya ini sebenarnya gugatan terhadap perjanjian lisan, perjanjian omong-omong itu. Nah ini kalau perjanjian lisan ini susah sekali ini untuk dipegang, untuk dibuktikan, untuk kemudian disidangkan. Jadi mungkin pihak Nikita sudah merasa ini gugatan yang sia-sia, atau gugatan yang nanti ujungnya juga kalah. Jadi akhirnya mereka mengambil keputusan, Nikita Mirzani mengambil keputusan, ya sudahlah kita cabut gugatannya sehingga tidak ada lagi gugatan terhadap Reza Gladys. Dasarnya apa? Kalau dasarnya mungkin bisa macam-macam alasannya, tapi intinya sebenarnya gugatan ini gugatan sia-sia. Kenapa? Karena didasarkan oleh perjanjian lisan, omong-omong lisan. Begitu. Ingat, lidah tidak bertulang. Jadi susah dibuktikan kalau lidah tidak bertulang itu kalau dia bicara kan gitu. Kadang ngomong A, kadang ngomong B, kadang ngomong D. Jadi itu dasarnya. Jadi karena gugatan ini bakal sia-sia, dicabut buru-buru daripada capek, ngabisin tenaga, waktu, biaya, sama konsentrasi pengacaranya dalam menangani perkara Nikita Mirzani khususnya yang pidana gitu. Makanya mereka sudah melakukan langkah yang benar. Tinggal mereka harus fokus kepada bagaimana menyelamatkan atau membela Nikita Mirzani dalam persidangan pidananya, begitu. Tapi ini salah satu memberatkan lawan juga nggak sih, Bang? Maksudnya? Salah satu yang memberatkan lawan juga nggak sih, strategi, itu sebuah strategi? Oh enggak. Jadi ini sebenarnya lawan ini kan Reza Gladys kan, dia sih dalam posisi apapun juga dia siap, begitu. Nah, tinggal strategi dari pihaknya Nikita Mirzani bagaimana supaya bisa membangun kekuatan dalam suatu konsentrasi. Nah, sekarang bagusnya konsentrasi dalam pembelaan pidana kan. Ini sebenarnya yang dikuatkan energinya daripada membuang waktu kepada sesuatu yang sia-sia. Jadi, lakukanlah pembelaan pidana secara baik dan benar. Dengan pembelaan yang bukti-bukti yang lengkap, segala macamnya sehingga Nikita Mirzani paling tidak diringankan hukumannya atau malah dilepaskan dari hukuman. Tapi ada kemungkinan agar bisa dilepaskan, Bang, seperti apa yang bilang mungkin? Punya kemungkinan kalau memang apa-apa yang menjadi dakwaan itu kemudian ternyata dalam persidangan ternyata tidak terbukti, ya bisa lepas seorang Nikita Mirzani. Tapi kalau apa-apa yang didakwakan dalam persidangan secara pidana ternyata ada buktinya, ada saksinya menguatkan, ada relasi antara saksi dan bukti sehingga pasalnya masuk unsurnya, ya sudah, berarti kan menjadi dia dipidana. Tinggal bagaimana supaya hukumannya ringan, itu kan. Jadi pembelaan terhadap Nikita Mirzani ada dua. Pertama, berusaha melepaskan dia dari jeratan hukuman. Kalaupun memang terjerat hukum, hukumannya ringan. Bang, sebagai hukum mungkin seringan-ringannya hukum yang didapatkan itu berapa ringan sih, Bang, mungkin, Bang? Oh, ada yang ringan sekali. Ada hukuman percobaan, ada juga begitu. Hukuman percobaan atau dihukum 1 tahun tapi dengan syarat percobaan kan gitu kan, berarti kan nggak di ini, tapi kan Nikita Mirzani sudah dalam posisi ditahan ini kan, sehingga ada fase hukuman yang sudah dia jalankan itu kan, itu harus dilegitimasi. Kalau memang dia bersalah itu harus dijalankan, paling nggak udah 4 bulan kan, 5 bulan ini yang dijaga supaya hukumannya mungkin 1 tahun atau 2 tahun, itu ringan-ringannya. Bang, ini kan pihak Nikita Mirzani kan selalu menyanyikan Reza Gladys yang tidak hadir. Sebenarnya masyarakat tahu juga kurang tahu, Bang. Itu hukum untuk mediasi sendiri seperti apa sih, Bang? Ini yang prestasi perdata. Oh, itu kan sudah lewat, kan sudah dicabut gugatannya kan, jadi nggak perlu kita omongkan sebenarnya. Jadi itu udah clear sebenarnya. Cuman Reza Gladys memang nggak perlu hadir dalam gugatan perdata mediasi ya, karena dia merasa nggak punya kepentingan untuk mediasi juga kan. Itu tadi kan. Tapi karena gugatannya juga sudah dicabut, ya buat apa kita bicara? Berarti udah clear nih satu persoalan. Tinggal pengacaranya Bang Fahmi itu dia fokus kepada pembelaan Nikita Mirzani secara pidana. Nah Bang, nanti kan ini kan secara pidana, setelah selesai pidananya selesai, apakah dari pihak Fahmi bisa mengajukan lagi secara kontestasi itu? Nggak ada. Sebenarnya dari awal ini gugatannya itu apa? Dia punya nilai pembuktiannya kecil sekali, sehingga susah untuk diajukan dalam posisi bersidang dalam konteks pembuktian ya. Jadi sehingga tampaknya nggak ada lagi itu. Gitu.
Bang, ini kan tadinya Wan prestasinya ini buktinya kan kecil sekali ya Bang. Iya. Nah menurut Abang langkah dari pihaknya NM mencabut gugatannya itu langkah yang benar apa gimana Bang? Benar, itu udah langkah paling taktis begitu, daripada mereka buang waktu, energi, tenaga, kemudian uang juga kan, kemudian konsentrasi juga, ya sudah mending dicabut aja sehingga fokus kepada pembelaan pidana. Nah sekarang ini Nikita Mirzani mengambil keputusan mencabut gugatan, itu langkah yang tepat begitu. Jadi dia bisa fokus energinya, nggak terpecah belah ke perdata ke pidana, ke perdata pidana. Kalau ini kan udah selesai, perdata udah dianggaplah selesai kan, tinggal pidananya. Sebelumnya kan eksepsinya Nikita Mirzani meminta untuk wan prestasinya dulu baru pidananya dulu Bang, tapi sekarang kan wan prestasinya dicabut. Itu gimana sih ngeliatnya? Tadinya kan kayaknya yakin banget nih, terus Ya. sekarang mundur. Yang yakin kan pengacaranya. Kalau kita sebagai praktisi ya kita nggak pernah yakin yang begitu. Jadi ya udahlah, makanya kita suka kasih nasihat, sudah cabut aja buru-buru ya daripada sia-sia. Dilalahnya dicabut kan. Ya udah benar itu berarti kan seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kita ributin ininya, mungkin kemarin salah strategi atau coba-coba nggak apa-apa. Atau memang strateginya begitu, tapi coba-coba siapa tahu kan. Nah, tapi sekarang ya daripada KO ya udah cabut buru-buru deh. Gitu. Apa ada lagi? Berarti bisa dibilang kuasa hukum bakalan tahu Bang bahwa akan kalah gitu ya Bang di wan prestasi. Ya kalau dia udah mencabut berarti udah tahu bakal kalah begitu. Kalau dia jalan terus kan berarti kan dia belum tahu bakal kalah. Tapi kalau udah dia cabut pasti kalah, cabut aja deh kan begitu. Jadi udah pasti tahu bakal kalah nih kuasa hukum ini. Makanya udah pindah konsentrasi energi, pikiran, waktu dikhususkan kepada pembelaan Nikita Mirzani di wilayah persidangan pidana. Bang, ini penonton belum tahu nih Bang, kan sidang sudah berjalan nih Bang. Ya. Nah ini dicabut ikutan nanti hari Senin itu kan ada sidang lagi itu nanti. Tetap ada sidang sekali lagi, di mana sidang itu sidang pencabutan gugatan. Hakim memutuskan bahwasanya karena gugatan dicabut sehingga perkara selesai. Tok selesai, clear begitu. Dengan catatan surat permohonan pencabutan disampaikan ke majelis lewat ketua pengadilan begitu. Bang, dengan permainan hukum nggak sih Bang? Hah? Karena mau permainan hukum Nggak ada permainan hukum itu, yang ada strategi hukum, strategi berproses secara hukum. Nah, pengacaranya Nikita Mirzani sedang berstrategi berproses secara hukum. Siapa tahu menang, itu kan namanya berstrategi kan. Cuman karena sekarang dia pikir-pikir atau Nikita Mirzani berpikir ini Bang pasti kalah, ya udah cabut aja deh. Jadi nggak ada permainan hukum. Menggugat terhadap perjanjian lisan itu sah dan boleh secara hukum perdata.